Sallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh Sayyidah Khadijah untuk menikah. Maka fa'akhbar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam a'mamahu bima ja'athu ilaih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menceritakan kepada paman-paman Nabi atas ajakan Sayyidah Khadijah untuk menikah. Hadhil barratut taqiyah. Khadijah itu adalah seorang perempuan yang baik, taqiyah, yang bertakwa. Al-fa'ilatil ma'murat wa tarikatil manhiyat. Jadi bertakwa itu perempuan yang memperbuat apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Dalam satu naskah ditulis dengan naqiyah. Jadi hadhil barratun naqiyah pakai ta. Ada yang pakai nun. Kalau taqiyah bertakwa. Kalau naqiyah itu artinya perempuan yang suci. Li'annaha kanat tud'a fil jahiliyyati bit-tahirah li shiddati 'afafiha wa siyanatiha. Dalam satu naskah ditulis dengan naqiyah. Khadijah ini adalah seorang perempuan yang suci. Kenapa? Karena pada masa jahiliyah Sayyidah Khadijah itu sudah dikenal, sudah dipanggil orang dengan sebutan Thahirah, perempuan yang suci. Kenapa? Li syiddati 'afafiha. Karena amat sangat kuat menjaga kehormatan, wa siyanatiha, amat sangat kuat menjaga harga diri. Jadi kalau dihitung-hitung, Sayyidah Khadijah itu seorang perempuan janda, hidup di tengah-tengah orang-orang jahiliyah, orang-orang yang ketika itu dalam kehidupan tidak diatur oleh agama, bebas gitu. Dan ada aturan agama yang mengikat oleh jahiliyah. Perempuan janda hidup di tengah-tengah jahiliyah, tapi mampu menjaga kehormatan, mampu menjaga harga diri. Maka ketika itu Sayyidah Khadijah dipanggil oleh orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah dengan sebutan Thahirah, perempuan yang suci. Kalau istilah kita hidup di zaman penuh fitnah gitu, status janda pula, tapi masih kawal menjaga diri. Kalau sekarang kan tidak lagi, hidup sesuai dengan apa diatur oleh tuntunan agama. Waktu berisi laki, iya baik kelihatan. Sekalinya menjanda alahan pada gadis lagi, itu biasanya tuh janda-janda di dunia maya. Ada kita di sini. Waktu-waktu balaki nabaik aja. Rupanya pas menjanda baru alahan pada gadis lagi. Padahal hidup di masa sesuai dengan tuntutan agama, diatur oleh norma-norma agama. Kadang-kadang kebanyakannya susah menjaga kehormatan diri. Tapi Sayyidah Khadijah hidup di tengah-tengah jahiliyah, status janda, tapi mampu menjaga kehormatan harga diri. Maka ketika itu Khadijah dikenal dengan seorang perempuan yang suci. Faraghibu fiha ay aradal a'mamu Khadijah. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ajakan Sayyidah Khadijah kepada paman-paman Nabi, rupanya paman-paman Nabi amat sangat senang mendengar berita itu. Arai itu.
Memang paman-paman Nabi itu ingin Khadijah itu menikah dengan Nabi, sesuai karena pada masa itu Nabi dikenal orang dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Khadijah juga dikenal dengan perempuan yang suci. Jadi paman-paman Nabi inilah pengganti dari orang tua Nabi. Karena ibu bapak Nabi tidak ada lagi, maka yang menjadi orang tua Nabi adalah paman-paman Nabi. Paman-paman Nabi mendengar Khadijah itu mengajak Nabi menikah, bukan main gembiranya, arai. Kayak kita lah juga di sini nanti tahu kita perempuan itu kayak ini, pas menikah dengan anak kita atau keponakan kita, tentu kita arai bahagia karena tahu bagaimana perempuan yang dinikahinya. Begitu juga paman-paman Nabi itu senang mendengarnya. Karena apa? Lefadlin, karena keutamaan, keistimewaan Sayyidah Khadijah. Fa innaha kanat tusamma sayyidatan nisa'i Quraisy. Karena Sayyidah Khadijah itu di masa itu disebut dengan pemimpin seluruh perempuan-perempuan Quraisy. Jadi istimewa Sayyidah Khadijah, terkenal di masa-masa jahiliyah pemimpin perempuan-perempuan Quraisy adalah Sayyidah Khadijah. Wa dinin fa innaha imra'atun hazimatun jaladatun. Terkenal juga Khadijah ini agamanya, karena Khadijah adalah perempuan yang tabah, sabar kurang-kurangnya. Wajah malin, bungas kurang. Wa malin, baharda kurang. Fa innaha aktsaru Quraisyin malah. Ketika itu Khadijah itu termasuk orang yang paling banyak harta di kalangan orang Quraisy. Saudagar kaya. Wa hasabin fa innaha a'zamu Quraisyin syarfan. Khadijah juga dikenal dengan kedudukannya, karena Khadijah itu paling mulia di tengah-tengah orang Quraisy. Wa nasabin, dan nasabnya, fa innaha awsatu Quraisyin nasaban, paling awsat di tengah-tengah. Ini nasabnya Sayyidah Khadijah. Kullun minal qaumi yahwa, semua orang ketika itu menyukai pembini negara itu. Kada dari beri sampai begini ya juga. Siapa nak kada suka, lelaki mana nak kada suka? Ada perempuan orangnya istimewa, taat dalam beragama, bungas kurangnya, sugih pula, kedudukannya tinggi, nasabnya mulia. Nah, 1001 nyari begini naga itu. Paman-paman Nabi mendengar Sayyidah Khadijah itu ingin menikah dengan Nabi, bukan main arainya. Dan arai banget bisi kamanakan itu punya istri perempuan yang suci, sampai digelar pemimpin perempuan-perempuan Quraisy di masa itu. Paling taat beragama, bungas kurangnya, paling sugih kurang, nasab kedudukannya tinggi, kemudian nasab keturunannya orang-orang mulia. Paman-paman Nabi senang sekali mendengar berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja ma'ahu sallallahu alaihi wasallam minhum Hamzah hatta dakhala ala Khuwailid bin Asad faqadabaha ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Maka paman-paman Nabi pun keluar, artinya dari rumah tulakan ke rumahnya orang tua Sayyidah Khadijah, yaitu Khuwailid bin Asad.
Khuwailid bin Asad. Ini orang tua dari Sayyidah Khadijah. Paman-paman Nabi datangan. Kalau orang Banjar berparah untuk meminang. Di antara paman-paman Nabi yang datangan itu termasuk Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah 4 juga menolakkan membawa Nabi. Hingga masuklah ke rumah orang tua Khadijah, yaitu Khuwailid bin Asad. Maka paman Nabi pun meminang Khadijah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asdaqaha 20 bikra. Kemudian apa? Disedekahkan. Kalau bahasa kita mungkin pananali apa? Mahar bisa juga. Oleh Nabi sekitar 20 ekor unta betina yang masih muda. Di 20 ekor unta betina yang masih muda disedekahkan ke Khadijah. Wa hadara Abu Bakrin wa ru'asa'u Mudhar. Dan ketika itu juga Sayyidina Abu Bakar 4 juga. Sayyidina Abu Bakar 4 juga membawa Nabi itu meminang Sayyidah Khadijah. Jadi Abu Bakar itu sahabat Nabi melebihi dari yang lainnya, wajar. Artinya masih bujari, masih bujangan, sampai membawa Nabi berparah meminang Sayyidah Khadijah. Abu Bakar kawan Nabi sampai Nabi jadi Nabi. Maka wajarlah ketika Nabi meninggal dunia, Abu Bakar yang menjadi pengganti Nabi khalifah pertama. Wa ru'asa'u Mudhar. Dan juga ketika itu para pemimpin-pemimpin kabilah Mudhar ikut serta bersama paman-paman Nabi datang ke rumah Khuwailid bin Asad, orang tua Khadijah. Kenapa? Untuk meminangkan Nabi. Wa khataba Abu Thalib. Ketika itu Abu Thalib juga ikut serta, dan Abu Thalib jadi juru bicara. Abu Thalib berkhutbah. Ay tatakallama bikalamin musja'in darin ala tamamil kalam baina al-talib wal matlub wa mush'irin bitaslimi sidaqin kama huwa adatu ahli Makkah. Abu Bakar berkhutbah. Maksud berkhutbah di sini ini apa? Juru bicaranya. Juru bicara dari paman-paman Nabi meminang Sayyidah Khadijah adalah Abu Thalib. Maka ketika itu Abu Thalib pun bertutur kata, bercakap dengan kata-kata yang bersajat. Bersajat, kalau istilah kita tuh kayak beli para pujangga juga, menyusun kata-kata itu teratur. Jadi bukan ucapan biasa, tapi bersajat. Ini menunjukkan atas kesempurnaan kata-kata, kesempurnaan ucapan dari yang menuntut kepada yang dituntut. Kemudian juga bersyair sambil menyerahkan mahar mas kawin, sebagaimana ini sudah menjadi adat kebiasaan penduduk Mekah. Jadi ketika peparak meminangkan itu ada juru bicaranya, berpandir, bersajak. Kalau istilah kita wajah ini orang kita Melayu lah. Ketika dia berparak atau meminang itu pantun beres pantun, pantun beres pantun. Yang orang Arab itu juga susun bahasanya, indah kata-katanya. Kalau orang Banjar ada kadang-kadang kita di berparak enggak ada sampan jungkung sebetulnya. Kami datang ke sini hendak tarik jungkung, mungkin sudah bertali, ada jadi, maunya belum bertali, kami lagi. Bahasanya hendak meminang. Tapi kalau orang kita Melayu kan silih apa, sambut ke sambut, wadah-wadah apa pantun tuh, rami. Tapi orang-orang tua dahulu ini kata singkat saja boleh. Nah, pada masa-masa jahiliyah begitu pula ada sebagai juru bicaranya. Wa hadhihi ghairu
ghairu khutbati aqdin nikah, dan ini tidak termasuk daripada khutbah akad nikah Anda. Jadi khutbahnya Abu Talib itu juru bicara, bukan khutbah akad nikah. Wa asna alaihi sallallahu alaihi wasallam ba'da an hamidallaha ta'ala bimahamida saniyah. Abu Talib memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sesudah pertama kali memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang tinggi. Wa qala Abu Talib wa huwa ay Muhammad wallahi ba'du ay ba'da hadha lahu ay Muhammad naba'un ay khabarun 'azimun yuhmadu fihi surah. Abu Talib setelah memuji Allah, Abu Talib pun memuji keponakannya, yaitu Nabi Muhammad. Ujar Abu Talib, huwa wallahi ba'd, dia maksudnya Muhammad demi Allah setelah ini lahu naba'un 'azim, dia punya berita, punya sejarah hidup yang agung. Yuhmadu fihi surah, kelak akan dipuji apa yang ia lakukan. Yuhmadu fihi surah ay amaluh, gawian perbuatan Muhammad ini kelak akan dipuji. Ay khataba Abu Talib bi hadhil khutbah. Ini Syekh Nawawi ulang menyebutkan khutbah atau bahasa juru bicara Abu Talib itu ketika melamar Sayyidah Khadijah untuk Nabi. Alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim wa zar'i Ismail ay dzurriyyatihi wa dhari ma'ad ay aslih wa unsuri mudar ay aslih. Ujar Abu Talib, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita dari anak keturunan Ibrahim, anak keturunan Nabi Ismail, dan juga berasal dari keturunan Ma'ad, unsur keturunan dari Mudhar. Wa ja'alana hanadata baitih ay al-kafirina, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita ini pemelihara baitnya, maksudnya Baitullah, penjaga pemelihara Baitullah. Wasawasi haramih ay mutawallina amrah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita ini pengatur tanah haram. Apa yang menjadi aturan-aturan tanah haram, kita yang pegang kendalinya. Allah jadikan kami sebagai pengendalinya. Wa ja'alana baitan mahjuban wa haraman amina, segala puji bagi Allah yang telah Allah jadikan bagi kita punya bait, maksudnya Baitullah yang setiap tahunnya diziarahi, dikunjungi banyak orang naik haji. Wa haraman amina, dan tanah haram yang aman. Wa ja'alana al-hukama 'alan nas, segala puji bagi Allah pula yang telah menjadikan kita ini pemimpin-pemimpin di tengah-tengah manusia. Memang ketiga itu orang Quraisy itu tuh memang pemimpin dari kabilah-kabilah lainnya, terutama keturunan daripada Nabi Ismail, Ma'ad, Mudhar, terus ke bawah. Summa inna ibna akhi hadha Muhammad ibn Abdillah la yuzanu bi rajulin illa raja'a bih. Nah, jadi setelah memuji Allah Ta'ala, kemudian Abu Talib memuji keponakannya.
Inna ibna akhi, sesungguhnya anak saudaraku ini, maksudnya kemanakanku ini, ujar Abu Thalib. Ha Muhammad bin Abdullah, adalah Muhammad bin Abdullah. La yuzalu bi rajulin illa rajulun. Kemanakanku ini Muhammad nih tidak bisa ditimbang, tidak bisa dibanding-bandingkan dengan laki-laki manapun, melainkan kalau hendak dibanding-bandingkan mesti kemanakan pun yang paling unggul. Itulah artinya di kemanakan pun gak ada tandingannya. Pokoknya pun ada nak menanding awal laki-laki lain kalau jangan mana paling unggul kemanakan pun. Dan memang ketiga itu orang pada tahu Fa'inkana minal maqallah. Cuman uji Abu Thalib, namun seandainya kemanakan kuni dibanding-bandingkan, tapi hartanya Allahnya sedikit juga si harta. Nah itu. Tapi kalau selain dari harta, tidak ada laki manapun yang membandingi keistimewaan kemanakan kuni. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan harta, ya dia punya harta sedikit. Fa'innal mala dhillun za'il wa amrun ha'il. Kalau kemanakan buni hendak dibandingkan dengan harta, dia paling sedikit harta. Tapi ingat ujar Abu Thalib, fa'innal mala dhillun za'il. Sesungguhnya harta itu adalah bayang-bayang yang akan sirna. Wa amrun ha'il, dan sesuatu yang akan menjadi penghalang. Wa Muhammadun mimman araftu qarabana, dan Muhammad ini termasuk orang yang kalian semua tahu kerabat-kerabatnya. Artinya Abu Thalib ketika itu berbicara, lawan bicara itu apa? Keluarga besar dari Sayyidah Khadijah. Ujar Abu Thalib, Muhammad ini adalah termasuk orang yang kalian tahu benar. Karib kerabatnya siapa? Siapa pamannya, siapa abahnya, siapa neneknya, kakek datunya. Kalian semua tahu benar. Artinya memang Nabi SAW itu memang terkenal dari anak-anak keturunan orang-orang yang mulia, anak-anak keturunan para pemimpin Quraisy ketika itu. Waqad khataba Khadijah binta Khuwailid wa bazala laha min as-sidaqi ma ajiluhu wa ajiluhu min mali kada. Ujar Abu Thalib, ini keponakanku Muhammad datang kemari bermaksud meminang Khadijah binti Khuwailid, kemudian keponakanku ini akan menyerahkan mahar berupa harta yang cepat atau lambat akan dikembalikan kepadaku. Maksudnya Nabi itu meminang Sayyidah Khadijah itu maharnya sepale, Abu Thalib minjem. Jadi kalau kemanakan boleh dibandingkan dengan orang lain masalah harta, Allah ujar Abu Thalib, ini datang meminang ini sepale hartaku, nanti minjem cepat atau lambat kayaknya akan dikembalikannya. Wa huwa wallahi ba'da hadza lahu naba'un 'azim wa khaturun jalil. Demi Allah, setelah pernikahan ini keponakanku ini mempunyai cerita sejarah yang agung dan akan mempunyai kedudukan yang istimewa. Faqala Waraqatu Nufail. Disambut kata-kata Abu Thalib ini oleh Waraqah bin Nufail. Waraqah bin Nufail ini perwakilan dari pihak Khadijah. Kata Waraqah bin Nufail, alhamdulillahilladzi ja'alana kama zakarta wa faddalana ala ma 'adatta.
Segala puji bagi Allah yang Allah telah menjadikan kita ini sebagaimana yang sekian sebutkan tadi. Artinya Abu Thalib menyebutkan termasuk dari zuriyah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Allah jadikan kita ini pemelihara baitnya dan seterusnya. Segala puji bagi Allah yang Allah telah menjadikan kita seperti apa yang sekian katakan. Wa faddalana ala ma'adaka. Segala puji bagi Allah yang Allah istimewakan kita sebagaimana yang sekian bilang, yang sekian sebutkan. Ujar Rufail, Panahnu sadatu Quraisy, panahnu sadatul Arab wa qadatuha. Kita ini, ujar Rufail, adalah pemuka-pemuka bangsa Arab. Wa qadatuha, pemimpin-pemimpin Arab ada pada kita. Wa antum ahlu dzalika kullu. Tapi kalian semua, maksudnya dari kalangan Abu Thalib Nabi, wa antum ahlu dzalika kulli. Tapi kalian semua pemilik semua itu kalian. Kalian pemuka Arab, kalian pemimpin Arab. La tunkirul ashiratu fadlakum. Keluarga besar kami tidak mengingkari keistimewaan kalian. Wala yunkiru ahadun minan nasi fakhrakum wa syarfakum. Dan tidak ada seseorang pun di kalangan manusia yang mengingkari kewibawaan kalian dan kemuliaan kalian. Memang Nabi, paman-paman Nabi itu memang terkenal orang-orang yang berwibawa, orang-orang yang mulia. Benar orang tahu. Ujar Waraqah bin Nufail, benar tahu. Tidak ada yang mengingkari, baik dari keluarga kami, tidak ada yang mengingkari keistimewaan kalian, dan orang lain pun tidak ada yang mengingkari. Waqad raghabana fi ittisali bihablikum wa syarfikum. Ujar Nufail, kami ingin sekali menjalin hubungan tali persaudaraan dengan kalian dan juga dengan kemuliaan kalian. Artinya tuh disambut hangat apa yang diinginkan oleh Nabi, apa yang dikatakan oleh Abu Thalib, disambut banyak pucuk dicinta ulang pun tiba. Memang diterima. Ujar Waraqah, kami pun hendak menyambung, mempererat hubungan. Dengan apa? Dengan cara menikahkan Sayyidah Khadijah dengan Nabi. Fashhadu alayya ma'syara Quraisy anni qad zawajtu Khadijah binta Khuwailid min Muhammad ibn Abdillah ala arba'ati dinar. Ujar Waraqah bin Nufail, saksikanlah atasku wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku menikahkan Khadijah bin Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan mahar mi'ata dinar, 400 dinar. 400 dinar itu kurang lebih 1.900 gram emas. 1.700 gram emas. Berapa banyak 3 takuni yang tukang jual emas semayang pada gram 1.700 gram emas. Jadi pernikahan Nabi itu tuh memang bapalah langsung dinikahkan. Memang Nabi hidup di masa-masa jahiliyah, tapi Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah tidak ikut tradisi orang jahiliyah, tapi menikah. Begitu pula nenek-nenek moyang Nabi, semuanya menikah. Dalam hadis Nabi sebutkan, kharajtu min nikah walam akhruj min sifah min ladunna adama ila an waladani abi wa ummi lam yamassani min sifahil jahiliyati syai'. Ujar Nabi, aku ini terlahir dari sebuah pernikahan
Nenek-nenek moyang Nabi sampai ke Nabi, dan aku tidak terlahir dari perbuatan zina ala jahiliyah, nikah ala jahiliyah. Millatuna Adam ila anwala dari abi wa ummi. Itu dari semenjak Nabi Adam sampai ibu bapakku melahirkan aku. Tidak ada satupun dari nenek-nenek moyangku yang terumpat daripada pernikahan ala jahiliyah. Jadi pada masa jahiliyah itu kan tidak ada aturan agama. Tapi nenek-nenek moyang Nabi itu nikah sunnah sampai ke Nabi. Apalagi hidup di masa-masa jahiliyah yang tidak ada aturan agama, mereka masing-masing mulai nikah. Ujar Nabi dalam hadis Nabi itu, "Annan nikah fil jahiliyati kana ala arba'ati anha." Pada masa jahiliyah itu ada 4 pernikahan populer masa jahiliyah. Ditambah satu lagi ada namanya nikah sighar. Nikah sighar itu berhubungan. Ini bisi adik atau bisi anak dinikahkan nyawa orang, tapi tanpa mahar. Tujuannya apa? Yang ini kita menikahi. Kalau masih minta nikah sighar itu berhubungan. Berhubung. Umpama ini bisi adik, bisi kakak. Yang ini bisa tidak berubah kita. Jadi kada payah bawa pemaharan lah, berubah kawin. Itu ngaranna nikah sighar masa jahiliyah. 4 yang 4 ini parah tuh. Jadi 4 tuh pertama namanya nikah wiladah. Yang kedua namanya nikah istibdad. Yang ketiga namanya nikah ar-rahab. Yang keempat namanya nikah ar-royah. Ini nikah ala jahiliyah. Satu dari pernikahan jahiliyah itu adalah nikah sampai sekarang, yaitu nikah wiladah. Nikah wiladah itu apa? Seorang laki-laki datang menemui wali perempuan dengan tujuan menikahi anaknya atau saudaranya disertai dengan mahar. Itu nikah wiladah sampai kita sekarang. Cuman kita sekarang ini ada tambahannya, karena Nabi itu penyempurna. Ada ijab kabulnya, ada walinya, ada saksinya dan lain-lain. Intinya seorang laki-laki datang kepada wali perempuan menyatakan diri untuk menikahi anaknya atau saudaranya disertai dengan mahar. Nah, nikah Nabi kayak itu juga. Nenek-nenek moyang Nabi begitu juga sampai kita sekarang. Cuman kita sekarang ada tambahan. Insya Allah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Nah, pada intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijah, dinikahkan atau disebut dengan nikah wiladah, nikah yang sampai kita sekarang. Dan sampai di sini mudah-mudahan ada manfaat. Ala hadis ini yang wali-wali ini yang suara ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa faqahan wa hidayatan bidayatan wa tawfiqan. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.